Mak, maaf maksud Ibu Iko tadi. Bu Ines, omongannya Iko mah nggak usah didengerin. Oh, iya. Kalau istrinya Pak Aceng yang pertama, Anak emak namanya Em. oh, Yang kedua teh Lilis, keponakan emak. Mereka gugur sebagai pahlawan devisa, Bu Ines. Pulang tinggal nama. ya Allah maaf ya Mak, maaf sekali. Saya nggak bermaksud. Nggak apa-apa, Bu Ines. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ines, Rita. Bu Ines sama Bu Rita udah lama? lama kemana ya? Maksudnya lama datang ke rumah Pak Aceng. Memangnya kita udah lama apa baru ya Bu Ines? Baru Rita. Oh iya, aku sama Bu Ines baru kok datangnya sini. Iya. Sin, kamu bersih-bersih dulu sana. Terus sholat. Habis itu kamu goreng telur ya. Kita makan bersama sama Bu Ines sama Bu Rita. Mak, nggak usah repot-repot, terima kasih. Saya sama Rita mau langsung. Gak apa-apa Bu Ines. Nanti kan Aceng kalau udah selesai di rumah Kemet kesini. Sin, Iya, Nek. Bu Ines, Iya, Mak. gak usah pikirin omongannya Iko Martiko ya. Bu Ines, memangnya aku disuruh mikirin omongannya Ibu Iko yang mana ya? Susah, Saung. Kita harus temukan barang buktinya dulu. Iya, Ustaz. Pak Ustadz ini kalau misalnya barang buktinya nggak ketemu, mereka kita lepasin gitu. Jangan. Saya akan bicara dulu langsung sama Ikin dan Ujang. Pak Ustadz nih, punten ya Pak Ustadz ya. Kalau nanti misalnya Ujangnya teh nggak ngaku gimana? Itu juga yang saya pikirkan. Bahkan saya khawatir kalau Ujang main buang aja itu sampah di tempat penampungan dan perhiasan rampokan itu ikut terbuang. Bagaimana ini? Kan tadi saya bilang tenang. Selama perhiasan itu nggak ada, kita aman. Kalau ternyata ada, gimana? Gebrak aja. Sabar, sabar. Kalau ada, kita serang mereka, kita rebut perhiasan itu. Aduh, ampun ini. Kalian malah senyum-senyum sendiri. Harusnya kalian teh mikir. Kuliah itu penting. Mau jadi apa kalau kuliah disepelekan? Kuliah itu supaya pintar. Supaya kalian bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Orang ini nggak waras kali ya? Gebrak aja. Diem. Kang Akum, kenapa Kang Akum teh bentak Tatang? Tatang teh lagi kasih pelajaran berharga buat mereka ini. Bukan kamu Pak Tatang SE, tapi mereka. Oh, oke. Itu, dengerin. Kang Akum itu ketua RT, tapi baperan. Kalian
menyusuri teritorial barat. Dalam prediksi saya, Bos Idan membagi 2 kelompok. Kelompok pertama, menyusuri teritorial utara. Dan kedua, teritorial selatan. Berarti saya teritorial timur. Ingat, tetap waspada, red code. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dun, bagaimana ini Dun? Saya teh juga bingung ini, Rod. Apa kita kasih tahu Pak Ustadz RW saja, Dun? Tadi saya teh sudah mau bilang seperti itu, Rod, waktu di kantor. Tapi pas saya pikir-pikir, nanti malah kita yang disalahkan. Nanti Pak Ustadz RW teh mikirnya kita sudah lama tahu lagi soal perhiasan itu. Ya kita jelasin aja tuh, Dun. Rod, kamu teh yakin Pak Ustadz RW teh tidak marah sama kita? Nah itu maksud saya, Rod. Dun, kita cari Ujang aja yuk. Ayo, Dun. Ya, Rod, ayo. Yuk. Yun, kamu kenapa diem aja? Saya nggak apa-apa, Cat. Kamu marah ya? Saya bilang seperti itu ke Mak Eros. Gak usah marah, Yun. Saya ngerti kok. Lagian, saya bilang seperti itu, Mak Eros, nanti dia malah marah. Cat, saya... Maaf ya, Yun. Kalau ucapan saya ke Mak Eros bikin kamu marah. Cat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cat. Oh, Cat. Ya Allah. Bang Idoy, Bang Idoy, tunggu. Nih Bang Idoy mau kemana sih? Saya mau cari perampoknya, Nap. Bahaya mengancam ini, Nap. Astagfirullah, udah kagak usah Bang Idoy, udah Bang Idoy di rumah aja ya. Ya nggak bisa begitu, atuh, Nap. Ini teh Ciraos, tanah tumpah darah saya. Jadi kalau ada yang bikin rusuh atau mengacaukan kampung Ciraos, saya teh harus tampil ini, Nap. Iya Bang Idoy, ayah ngerti. Tapi ini masalahnya perampok Bang Idoy. Astagfirullahaladzim. Perampoknya di mana, Nap? Hah? Perampoknya? Kagak. Ya kagak ada di mari, kagak. Terus di mana? Ya pan, ya ayah. Kamu masuk, Nap. Masuk, Nap. Ini bahaya ini, Nap. Masuk atuh, Nap. Bahaya ini. Iya Bang Idoy. Ya udah masuk. Biar saya jaga di sini. Kita cari Ujang dulu, Pak Ustadz. Oh, iya. Kak Akum, Kak Aceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Kantor gimana? Ada Cei sama cucu, Kang Aceng. Aduh, ampun Kak Asdun. Udah, tapi nanti misalnya Ujangnya udah ketemu, kamu langsung balik ke kantornya. Siap, Kang Aceng. Pak Rusli. Silakan Pak Asdun. Yaudah, yuk. Ayo. Kasdun di sini, Rusli di sini. Yang jaga kantor siapa sih? Stop. Pak Ustadz tidak bisa menahan kami di sini. Pak Ustadz sudah melanggar hak asasi manusia ini. Ini orang dari tadi mukanya nggak enak banget. Udah. Ampun. Kalian yang sudah melanggar hak asasi orang lain. Begini ini. Yang selalu dilontarkan oleh orang-orang jahat. Ketika mereka melakukan kejahatan. Mereka tidak pernah berpikir. Berapa orang yang sudah mereka lukai. Sudah menimbulkan korban. Tapi ketika mereka ketangkap. Mereka akan menjawab. Yang menangkap sudah melanggar hak asasinya sebagai manusia.
Yang lebih gila lagi, mereka akan jawab kalau ini ujian dari Allah untuk mereka. Kalau ini cobaan dari Allah buat mereka. Ujian dan cobaan dari Allah. Pernyataan apa itu? Maaf Pak Ustadz, kita kesini bukan untuk mendengarkan ceramahnya Pak Ustadz. Kalau tidak ada barang bukti, ya sudah, lepaskan kami. Nggak ada sopan-sopannya sama pemimpin besar Ciraos. Kok gimana sih? Kok ditahan? Joko. Wadidaw. Kang Akum, harusnya yang kasih perintah itu Tatang atuh. Jongkok. Kang. Jongkok. Keren ini. Oh. Iya, Cak. Iya, nanti kalau udah ada kabar pasti Cucu kabarin. Iya, Cak. Waalaikumsalam. Teh, makasih Cais. Sama-sama. Cais, maaf, saya cuma mau tanya, Teh Cucu sudah jadian sama Pak Rusli? Cucu, diterima aja tuh Teh. Pak Rusli orangnya baik. Oh iya, nanti Cucu. Oh bukan, maksud Cucu. Cucu. Kalau Kang Ujang orangnya gimana ya Teh?